Ya, kembali kita akan melanjutkan pembahasan yang semakin seru ini mengenai kasus dugaan suap yang kemudian sudah menetapkan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP sebagai tersangka. Pak Yasin, kalau berdasarkan pengalaman ini bagaimana kemudian penyidik bekerja untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dirasa memang relevan untuk bisa melengkapi kasus yang tengah diselidiki? Karena menurut Pak Magdir, jangan-jangan ini mengada-ngada. Sedangkan kan KPK pasti menetapkan seseorang menjadi tersangka ada dasar yang kuat begitu loh Pak. Ya, dasarnya adalah barang bukti atau data-data dan informasi yang ada keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani. Ya. Jadi di penyidik di KPK itu, penyidik itu selalu mendapatkan muatan tambahan untuk meningkatkan kompetensi yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Dari pelatihan search, warrant, and seizure, itu juga dilakukan oleh tim kami. Tidak hanya penyidik dan penyelidik, yang lain pun juga diajari tentang itu sehingga mempunyai pemahaman yang sama di dalam suatu. Tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan, itu yang pertama. Itu terkait dan tidaknya nanti kan ketahuan kan setelah di pengadilan. Jadi tidak ngawur gitu loh. Tapi poin yang disampaikan oleh Pak Magdir, tadi saya setuju itu yang mengenai KPK itu ya harus dikritisi apabila ada yang tidak benar. Tadi dalam konteks penanganan kasus yang merefer kepada penanganan kasus Hasto ini, ya itu so far so good lah. Menurut Pak Yasin. Ya menurut kami. Tapi kalau KPK itu tidak benar ya kita ngeritiknya malah lebih keras kok. Kita tidak akan memanjakan KPK apabila menyimpang atau melanggar, itu kita ngeritiknya keras sekali kita ini. Tuh Periode 5 misalnya ya, kita memberikan kritikan ya keras sekali, harus independen, harus tidak dipengaruhi oleh pihak manapun juga, harus segera mengembangkan penyidikan, yang seharusnya itu pasalnya yang dipasang itu kok. Nah kita datang KPK gitu, bersama dengan mantan pimpinan KPK yang saat itu juga diundang seperti itu. Bukan kita itu membela artinya itu membabi buta tanpa reason. Kita harus reasoningnya harus jelas untuk mengarahkan apa? Agar KPK itu selalu ada di dalam marwahnya sebagai lembaga yang independen, lembaga negara independen dalam menjalankan tugasnya itu bebas dari pengaruh manapun juga dan harus dilakukan secara profesional. Tugas mereka dua, core tugasnya itu pencegahan dan penindakan. Ya saya juga di lapangan dan juga pengambil kebijakan bersama pimpinan lain. Jadi kalau diduga loh Pak Yasin tuh ngerti atau tidak loh, saya di lapangan dan juga sebagai pengambil kebijakan yang saling katakanlah melengkapi, komplementari itu antara kita itu. Asah-asuh seluruh tim yang ada di KPK itu, baik pimpinan maupun jajaran yang ada di penindakan maupun di pencegahan. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Magdir, ini bukan mengada-ngada karena reasonnya jelas, tim penyidik yang bekerja juga sudah dibekali oleh kompetensi yang cukup, kemudian juga dalam mengumpulkan alat bukti yang ada, ini ada keterkaitannya dengan kasus yang melibatkan Pak Hasto dan dinilai so far so good. Bagaimana Pak Magdir? Iya, ini kan soal penilaian, Kenan, ya. Kita bisa berbeda di dalam melihat satu fakta, ya. Akan tetapi beginilah, kalau andai kata kita strict pada ketentuan-ketentuan hukum acara, mestinya tidak akan ada perbedaan pikiran kita mengenai misalnya terangkut penyitaan. Bayangkan penyitaan yang dilakukan oleh KPK pada Juni tahun lalu, ya. Stafnya Mas Hasto itu dipanggil ke atas oleh seorang penyidik yang menutup mukanya dengan kalau saya lupa dengan apa ketika itu, apakah sapu tangan atau dia tutup dengan barang yang lain, ya. Nah, itu untuk apa? Kalau memang mau transparan, ya, mestinya kan orang ini dipanggil secara layak, ya. Kemudian barang yang disita dari dia itu juga harus jelas kaitannya dengan perkara. Bukan dengan ujuk-ujuk seperti itu,
gitu loh. Ini kan yang kami persoalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang juga selalu jadi masalah itu adalah kalau seperti penyitaan Juni kemarin itu, ya, itu kan belum ada penetapan terhadap Hasto sebagai tersangka, ya. Mas Hasto sebagai tersangka kan belum. Itu masih dia diperiksa sebagai saksi dalam perkaranya Harun Masiku, ya kan? Nah, ketika handphonenya dia yang dipegang oleh stafnya itu juga disita, ya, itu apa kaitannya dengan perkaranya Harun Masiku? Gitu loh, ya kan? Nah, kemudian lebih lanjut adalah apakah memang betul, ya, di dalam handphone itu ada rekaman-rekaman percakapan dan lain-lain, atau ada data-data tertentu, gitu loh, ya, yang kan tidak pernah jelas semuanya ini. Itu yang selalu kami persoalkan, gitu loh, ya. Pakai masker, kemudian memanggil orang dengan berpura-pura ada kepentingan dari Mas Hasto, itu kan sesuatu yang nggak masuk di akal, gitu loh. Ini dia bertindak atas nama penyidik, atas nama lembaga, atas nama negara untuk kepentingan hukum, bukan untuk dirinya sendiri, gitu loh. Coba mari kita lihat misalnya barang-barang yang disita itu, saya nggak yakin ada kaitannya dengan perkara ini, gitu loh. Itu pertama. Kemudian kedua, Kenane, ya, saya berkali-kali hampir selalu bicara mengenai soal sangkaan terhadap Mas Hasto ini. Satu sisi dia disangka bersama-sama dengan Harun Masiku menyuap anggota KPU, ya. Tetapi di dalam perkara-perkara yang dulu dia itu tidak pernah disebut sebagai orang kawan peserta dari penyuapan yang dilakukan oleh Saipul. Ya, Saipul itu sudah dihukum. Ya. Nah, akan tetapi sekarang dia dikatakan bersama-sama dengan Harun Masiku dan Saipul menyuap anggota KPU. Itu satu. Kemudian pada saat yang sama dia juga ditetapkan sebagai tersangka menghalang-halangi penyidikan dalam perkara suap Harun Masiku. Bagaimana mungkin seorang Hasto dianggap menyuap bersama-sama dengan Harun Masiku, ya, kemudian pada saat yang sama dia juga dianggap menghalang-halangi perkaranya Harun Masiku. Saya kira Mas Heri bisa melihat bahwa hak dari tersangka itu berbohong pun diakui oleh undang-undang. Gitu. Jadi kalau tersangka misalnya mengatakan sesuatu itu tidak benar, itu adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nggak bisa orang seperti ini dipidanakan. Baik, sampai di situ dulu Pak Magdir karena Mas Heri sudah di-mention. Nah, gimana nih Mas Heri penjelasannya mengenai hak-hak dari tersangka itu apa kemudian yang bisa dilakukan? Termasuk kita juga menyoroti tadi kembali bagaimana menguji alat-alat bukti yang kemudian coba dikumpulkan oleh pihak KPK. Bagaimana mereka mengolah itu? Ya, yang pasti tersangka itu masih punya hak, ya. Itu karena dalam konteks ini kan masih presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Terkait misalnya pemanggilan pun ada aturan mainnya. Kita kembali ke aturan main 112, 113 KUHP. Pemanggilan harus jelas dasarnya apa. Kalaupun dia tidak hadir sekali masih ada kesempatan untuk tidak datang lagi misalnya, tapi kemudian bisa ada upaya paksa sebagai konsekuensinya. Kemudian dalam konteks yang menarik tadi juga adalah berkaitan dengan menguji alat bukti. Yang kita khawatirkan begini, yang dikumpulkan itu kemudian ya apakah kemudian itu semuanya atau secara setengah dari itu yang diajukan ke persidangan sebagai alat bukti atau tidak. Jangan-jangan yang dibunyikan di awal yang heboh-heboh ini malah sebenarnya nggak muncul nanti di ujungnya. Yang pasti bola liar ini kan ada di KPK, bola panas saat ini ada di KPK. Kayak saya mengutip lagu dari Judika. Ini putus atau terus nih. Karena ini yang ditunggu oleh tim kuasa hukum PDIP juga, jangan sampai tadi ini digantung gitu kan. Nah, karena pasal 50 KUHP itu kan harus dalam tanda petik disegerakan.
Nah, disegerakan tuh bisa saja lanjut atau ternyata buktinya nggak cukup nih. Maka bisa kembali ke 109 ayat 2 KUHP. Ada kemungkinan untuk surat perintah penghentian penyidikan. Mengingat kasusnya jadi berlarut-larut. Maka sekali lagi saya katakan tadi, bola panasnya di KPK. Menunggu apa lagi? Ya, kalau memang ternyata ini nggak cukup ya jangan dipaksakan. Kalau memang ini cukup ya lanjutkan. Nah, dengan dasar-dasar yang tadi digunakan. Masalah misalnya yang menyoal itu adalah buku. Apakah buku itu masuk kualifikasi dalam katakanlah instrumenta delicti, alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, atau dia corpora delicti, hasil dari kejahatannya. Nah, itu yang akan jadi perdebatan. Atau itu digunakan sebagai pintu masuk yang lain, tapi legalitasnya kan harus diuji nih. Baik, nah, sehingga batu ujinya di pengadilan nanti, Mbak Ken. Oke. Nah, Pak Yasin, menurut pengalaman yang dulu pernah dilakukan, ini nunggu apa lagi? Putus atau terus? Nah, ini apa lagi yang kemudian selanjutnya akan dilakukan oleh KPK dalam menangani kasus yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini? Ya, yaitu pemberkasan untuk penuntutan ke pengadilan. Dalam hal ini adalah pengadilan tipikor. Ini pasti sudah bekerja secara paralel, yaitu tim dari penuntut umum itu sudah mempersiapkan itu, pemberkasan itu. Dan itu juga dibatasi dengan jangka waktu yang artinya tidak terlalu lama, itu ada batas waktunya ya. Itu untuk segera ditindaklanjuti dan agar proses untuk persidangan di pengadilan itu berjalan dengan cepat, dengan data-data yang berhasil dikumpulkan termasuk yang penggeledahan ini juga akan masuk di dalam usaha dari tim penyidik kita melalui penuntut umum itu pemberkasan itu untuk meyakinkan hakim itu. Jadi saya kira nggak akan putus setelah tersangka kemudian jadi tidak tersangka itu nggak akan lanjut terus. Walaupun toh sekarang itu dalam Undang-Undang 19 tahun 2019 itu ada hak KPK itu untuk menggunakan SP3 yang sebelumnya memang nggak ada itu untuk menjaga kehati-hatian. Oke, baik ya. Pak Yasin. Pak Magdir, singkat saja, ini berkejaran dengan waktu ya supaya tidak berlarut-larut. Kalau panggilan pertama sudah tidak hadir, nanti panggilan kedua ini seperti apa? Singkat Pak Magdir. Kalau bicara dengan saya, kita akan hadir. Tapi yang jadi persoalan Ken Anne, yang kami persoalkan selama ini adalah tentang apa yang mereka sebut sebagai bukti permulaan. Baik. Hampir selalu sekarang ini yang kita persoalkan sebagai bukti permulaan itu hampir tidak ada yang konkret, ya, merupakan delik inti dari pasal yang hendak dipersangkakan. Ini problem kita di situ. Ya. Jadi saya kira ini mari kita lihat ini secara hati-hati. Saya kira Heri cukup paham tentang ini gitu lah, tentang bukti permulaan itu mau seperti apa. Nah, jangan sampai karena ada dalam tanda kutip pesan-pesan politik ya, orang menjadi tersangka dan terzolimi. Ini yang harus kita cegah. Baik, panggilan kedua akan hadir setelah ulang tahun PDIP, begitu ya Pak Magdir. Kita akan tunggu nanti bagaimana kehadiran dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto memenuhi panggilan dari KPK. Terima kasih Pak Yasin, Mas Heri, Pak Magdir malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan tunggu bagaimana kelanjutan dari penanganan kasus ini pemirsa. Tapi yang pasti Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan informasi yang sayang sekali untuk dilewatkan.